wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihan Syahra dengan NIM 24106311100207. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang filsafat pendidikan Islam, pengaruh, perbandingan, dan implementasi dalam pendidikan. Langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian filsafat pendidikan Islam terhadap praktik di madrasah dan pesantren. Pengertian filsafat pendidikan Islam sebagai konsep berpikir yang berlandaskan ajaran Islam tentang hakikat kemampuan manusia untuk dibina menjadi insan kamil, yaitu manusia yang sempurna, sangat memengaruhi praktik pendidikan di madrasah dan di pesantren. Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai transfer ilmu atau transfer of knowledge, tetapi juga sebagai proses ta'dib atau pembentukan adab dan tazkiyah al-nafs, yaitu penyucian jiwa. Contoh konkretnya yaitu yang pertama, yaitu integrasi ilmu. Di pesantren sekarang sudah mulai tidak ada lagi pemisah antara ilmu agama dan ilmu umum. Jadi, misalnya saat belajar biologi, guru tidak hanya menjelaskan materi secara ilmiahnya saja, tetapi juga mengaitkan dengan ayat-ayat kauniyah dalam Al-Quran. Tujuannya supaya santri tidak hanya paham ilmu, tetapi juga semakin sadar bahwa semua ilmu itu berasal dari Allah dan menunjukkan kebesarannya. Yang kedua yaitu ada keteladanan atau uswah. Di pesantren, peran guru atau kiai itu sangat penting karena mereka menjadi contoh langsung bagi santri. Jadi pendidikan di sini bukan cuma sekedar teori saja, tetapi lebih ke praktik. Santri melihat bagaimana akhlak gurunya sehari-hari, yaitu lalu menirunya. Dari situlah karakter perilaku santri terbentuk secara nyata. Lalu yang ketiga, di sini ada inklusivitas. Berdasarkan kajian dari artikel yang saya baca tentang pesantren, Al-Hikmah Benda, disebutkan bahwa nilai inklusivitas telah diterapkan dengan baik. Santri diajarkan untuk menghargai, mengakui kemampuan orang lain tanpa memandang latar belakangnya. Dengan begitu, mereka terbiasa untuk saling menghormati, tidak membeda-bedakan, serta mampu hidup berdampingan dengan siapa saja. Poin yang selanjutnya yaitu perbandingan filsafat pendidikan Islam dan Barat di Indonesia. Filsafat pendidikan Islam Barat cenderung bersifat antroposentris, yaitu berpusat pada manusia dan sekuler, di mana nalar dan pengalaman empiris menjadi sumber utama pengetahuan. Jadi filsafat pendidikan Barat pada umumnya itu bersifat antroposentris, artinya berpusat pada manusia. Selain itu juga cenderung sekuler, jadi tidak terlalu mengaitkan dengan nilai-nilai agama. Dalam pendekatan ini, sumber utama pengetahuan itu berasal dari nalar atau akal manusia, serta pengalaman empiris atau yang bisa dibuktikan secara nyata. Kelebihan dari filsafat Barat ini yaitu sangat kuat dalam hal metodologi. Pembelajarannya disusun secara sistematis, mendorong berpikir kritis dan juga inovatif. Selain itu, pendekatannya berpusat pada siswa atau student center. Jadi siswa lebih aktif dalam proses belajar, bukan hanya mendengarkan guru saja. Tapi di sisi lain juga ada kekurangannya. Pendekatan ini sering dianggap monodimensi karena lebih fokus pada aspek intelektual dan cenderung mengabaikan aspek rohani atau spiritual. Selain itu, karena sering dianggap bebas nilai, hal ini bisa berdampak pada munculnya krisis moral ataupun dehumanisasi, yaitu berkurangnya nilai-nilai manusia. Tadi kan kita sudah membahas filsafat pendidikan Barat. Nah, sekarang kita akan membahas filsafat pendidikan Islam. Filsafat pendidikan Islam bersifat teosentris integratif, di mana wahyu parameter kebenaran tertinggi yang dipadukan dengan akal dan pengalaman. Kelebihannya, filsafat pendidikan Islam mempunyai dasar moral dan spiritual yang sangat kuat.
Jadi tujuan pendidikannya juga tidak hanya untuk kehidupan dunia saja, tapi juga akhirat. Jadi ada keseimbangan aspek intelektual, moral, dan spiritual dalam diri peserta didik. Namun, ada juga kekurangannya. Kalau tidak dikembangkan atau dikonstruksi sesuai perkembangan zaman, pendidikan Islam bisa cenderung terlalu dogmatis. Selain itu, kadang juga dianggap lambat dalam merespon perubahan zaman, terutama kalau masih merespon dengan pola pikir tradisional secara murni tanpa inovasi. Poin selanjutnya yaitu ruang lingkup dan pengembangan kurikulum pendidikan Islam. Ruang lingkup filsafat pendidikan Islam itu bisa dilihat dari dua sisi, yaitu makro dan mikro. Kalau secara makro, filsafat pendidikan Islam membahas tentang hal-hal yang sangat mendasar atau mendalam, seperti tentang Tuhan, manusia, dan alam. Jadi di sini kita mencoba memahami secara filosofis. Siapa manusia itu? Apa tujuannya? Dan bagaimana hubungannya dengan Allah serta dengan alam semesta? Sedangkan secara mikro, ruang lingkupnya lebih ke praktik pendidikan itu sendiri. Di dalamnya ada 5 komponen utama, yaitu tujuan pendidikan, pendidik atau guru, peserta didik, alat pendidikan seperti kurikulum dan metode pembelajaran, serta lingkungan pendidikan. Semua komponen ini saling berkaitan dan menentukan bagaimana proses itu berjalan. Elemen penting dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum ada beberapa dasar penting yang harus diperhatikan supaya kurikulum itu benar-benar relevan dan sesuai dengan tujuan pendidikan Islam. Yang pertama adalah dasar agama. Artinya, kurikulum harus berpijak pada Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan utama. Ini yang menjadi ruh atau jiwa dari seluruh proses pendidikan. Kemudian ada dasar filosofis. Di sini kita mempertimbangkan 3 hal, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Sederhananya, ini berkaitan dengan apa yang dipelajari, bagaimana cara memperoleh ilmu, dan untuk apa ilmu itu digunakan. Selanjutnya yaitu dasar psikologis. Kurikulum harus disertakan dengan dasar psikologis peserta didik, termasuk fitrah mereka. Jadi materi dan metode pembelajaran tidak boleh asal-asalan, tapi harus sesuai dengan usia dan kondisi santri. Yang terakhir adalah dasar sosial. Artinya, kurikulum juga harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu, pengetahuan, serta teknologi. Tujuannya supaya lulusan tidak hanya paham agama, tapi juga siap menghadapi dunia nyata. Poin selanjutnya yaitu implementasi ontologi pendidikan Islam menghadapi tantangan lembaga. Secara ontologis, lembaga pendidikan Islam harus menegakkan kembali hakikat manusia, bukan sekedar konsumen teknologi, tetapi sebagai khalifah yang mengendalikan teknologi untuk kemaslahatan. Lalu penerapan prinsipnya yaitu mengatasi tantangan mutu dan manajemen dengan merekonstruksi paradigma bahwa pengelolaan lembaga adalah bagian dari ibadah dan amanah ilahiyah. Membangun kurikulum yang mengakomodasi berbagai jenis kecerdasan untuk mencetak manusia yang seimbang secara spiritual dan material di era digital. Poin selanjutnya yaitu urgensi epistemologi pendidikan Islam dan masyarakat lebih baik. Urgensi epistemologi terletak pada integrasi antara wahyu, akal, dan data digital. Hal ini mencegah masyarakat terjebak pada reduksionisme, yaitu hanya hafalan, atau radikalisme digital. Kontribusi terhadap masyarakatnya yaitu bisa membentuk pola pikir inklusif kritis yang mampu menyaring hoaks dan konten negatif di ruang digital. Selanjutnya, menghilangkan sekat-sekat perbedaan ras, budaya, golongan melalui pemahaman hakikat spiritualitas yang universal. Poin selanjutnya yaitu aksiologi pendidikan Islam.
Nah, pendekatan efektif meningkatkan kualitas. Aksiologi menekankan bahwa nilai moral bersifat absolut dan menjadi inti proses pendidikan. Pendekatan yang paling efektif itu ada 3. Yang pertama ada integrasi holistik, yang kedua teknologi islami, yang ketiga moderasi beragama. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, pendekatan integrasi holistik. Ini maksudnya adalah menggabungkan antara iman, ilmu, dan amal. Jadi pendidikan ini tidak hanya fokus pada kecerdasan intelektual saja, tapi juga membentuk karakter dan integritas siswa. Harapannya siswa itu tidak hanya pintar, tapi juga punya akhlak yang baik dan bisa mengamalkan ilmunya. Lalu yang kedua, yaitu teknologi Islami. Selanjutnya, teknologi Islami di sini perkembangan teknologi seperti AI dan Big Data dimanfaatkan sebagai sarana untuk memperdalam ilmu keislaman. Tetapi penggunaannya tetap harus berada dalam etika nilai-nilai syariat. Jadi teknologi itu bukan sekedar alat, tapi juga harus digunakan secara bijak dan bertanggung jawab. Lalu yang terakhir adalah moderasi beragama. Ini penting dalam masyarakat yang beragam, seperti sekarang. Santri diajarkan untuk bersifat terbuka, menghargai perbedaan, dan tidak mudah menyalahkan orang lain. Dengan begitu, mereka bisa hidup rukun dalam masyarakat multikultural. Poin selanjutnya yaitu rancangan program pendidikan integratif. Rancangan programnya pesantren progresif berbasis fitrah. Yang pertama, hakikat manusia, makhluk multimedia dimensional, jasmani, akal, rohani. Hakikat pendidikannya yaitu proses berkelanjutan gerak substansi manusia menuju kesempurnaan, atau bisa disebut dengan istikmal an-nafs. Lalu di sini ada 3 komponen utama. Yang pertama materi, metode, dan evaluasi. Materi yaitu berupa kurikulum integratif, sains, dan kitab Taurat tanpa dikotonomi. Lalu yang kedua yaitu tadi metode, perpaduan bayani, tekstual, burhani atau logika, dan irfani, intuisi atau latihan spiritual. Yang ketiga yaitu evaluasi ya, menilai tidak hanya kognitif, tapi juga kedisiplinan ibadah dan kepekaan sosial. Lalu poin yang selanjutnya, demokratisasi pendidikan dalam Islam. Filsafat pendidikan Islam mendukung demokratisasi melalui prinsip musyawarah, kebebasan berpikir, dan persamaan akses tanpa memandang status sosial atau gender. Contoh implementasinya yaitu yang pertama pendidikan inklusif di pesantren. Banyak pesantren saat ini menyediakan akses bagi kelompok marginal, anak jalanan, atau penyandang disabilitas. Lalu contoh implementasi yang kedua yaitu partisipasi aktif. Jadi mendorong santri terlibat dalam pengambilan keputusan di sekolah ataupun pesantren, terlibat sebagai bentuk pelatihan kepemimpinan yang bertanggung jawab. Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan, saya mengambil dari beberapa referensi sebagai berikut. Semoga apa yang tadi saya sampaikan dapat bermanfaat dan mudah dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.